Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu ya'izukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Asyaiton setan yaidukum menjanjikan kepada kalian, menakut-nakuti kalian al-faqra, yaitu kefakiran, kemiskinan. Wa ya'murukum, dan juga menyuruh kalian bil fahsya, yaitu berbuat kejahatan. Salah satu buat kejahatan itu adalah ceke, ikir. Wallahu, sedangkan Allah ya'idukum menjanjikan untuk kalian maghfiratun, yaitu ampunan, minhu, dari Allah, darinya, wa fadla, dan menjanjikan karunia, wallahu, dan Allah wasi'un, maha luas karunia-Nya, alimun, dan maha mengetahui. Yu'til hikmata mayyasa, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberi hikmah, faqad utiya, maka sungguh telah diberi khairon katsira, yaitu kebajikan yang sangat-sangat banyak. Wa ma yadzakkaru, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran illa, melainkan ulul albab, orang-orang yang berakal. Bapak Ibu rahimakumullah, ini masih ada kaitan hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, membelanjakan harta, berinfak, ya, bersedekah. Masih ada hubungannya. Nah, setan itu tidak suka kepada orang yang suka memberi. Setan tidak suka kepada orang yang berinfak. Tidak suka. Ya. Jadi kalau ada orang yang membelanjakan hartanya, berinfak, berang tuh setan. Meskipun berangnya tidak tahu bahwa cara berang, cuman taraso dia, Pak. Ya, taraso. Nah itu setan. Dan menjanjikan kefakiran, menakut-nakuti. Kalau kamu rajin memberi, rajin infak, rajin sodako, bak kurang harato beko. Nah, itu setan tuh. Habib pitiawa beko. Nah, itu setan. Ya, setan. Tidak nampak setan oleh kita, Ustaz.
berjalan menurut aliran darah. Itu setan. Ya. Makanya yaidukumul faqra. Nanti kalau kamu rajin infak, miskin nanti. Di dalam hadis di mana Abdullah ibnu Mas'ud menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya setan mempunyai daya dorong dan mempunyai dorongan dalam diri anak Adam. Dan malaikat pun begitu. Adapun dorongan dari setan ialah dorongan yang menganjurkan kepada kejahatan dan mendustakan perkara yang benar. Jadi ajakan, dorongan kalau dari setan adalah kepada anak keturunan Adam berupa apa? Menganjurkan berbuat jahat. Mendorong untuk berdusta dan mendustakan hal-hal yang benar-benar. Salat subuh, tidak usah, dingin. Padahal salat subuh berjamaah benar. Tapi kata setan, tidak benar itu. Bagus, kita tidur lagi. Bah senyum-senyum ibu taraso tuh. Memang setan itu mendorongnya kepada keburukan, kejahatan, kedustaan. Ini mendustakan yang benar. Makanya ada orang yang merasa benar tuh ada. Itu udah dorongan setan. Udah dorongan setan. Salah seorang. Dan adapun dorongan dari malaikat ialah dorongan yang menganjurkan kepada kebaikan dan percaya kepada perkara yang benar, yang hak. Subhanallah walhamdulillah. Coba cek dalam Al-Quran kata-kata pengulangan setan dengan malaikat jumlahnya sama. Kalau tidak percaya, baca sadu Al-Quran, etong kata-kata malaikat, etong kata-kata setan. Jumlahnya sama banyak. Jumlahnya sama banyak. Ada orang tahu? Ambu lagi 50.000. Kata manung para bain. Bara jumlah kata-kata setan jumlah malaikat dalam Al-Quran sama banyak. Lumayan untuk sarapan 50.000. Kalau ndak ada, ambo lagi tahu. 88 kali diulang kata-kata setan. Sama banyak juga kata-kata malaikat. Carilah dalam Al-Quran. 88 kata-kata setan, 88 kata-kata malaikat dalam Al-Quran. Nah, mudah-mudahan inge-inge kanak-kanak siapa tahu bisunya ada pertanyaan balik. Saja meningke 100.000. Bukan 100.000 ya, semangat menuntut ilmu. Ya. Kalau setan tadi mengajak, mendorong berbuat jahat dan dusta dan mendustakan yang benar, yang hak. Kalau malaikat sebaliknya. Hendaklah ia mengetahui bahwa yang demikian itu dari Allah. Hendaklah ia memuji kepada Allah. Dan barang siapa, di halaman 2, yang merasakan selain dari itu, maka hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari golongan
ya dari godaan setan. Jadi kalau lah taraso ceke, taraso arah kanan ya jelek-jelek, buruk-buruk, miring-miring, ya dosa, maksiat, langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah, yaitu as-syaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsa wallahu ya'idukum magfiratum minhu wa fadla. Iko nanti bacaan de Nabi tentang hal demikian. Kemudian kita jelaskan satu persatu kata per kata dan kita tafsirkan berdasarkan buletin yang ada di tangan kita masing-masing. As-syaiton ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Apa yang dimaksud? Mengajak, mendorong dan menakuti kemiskinan adalah menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan agar kalian kikir ya terhadap harta yang dimiliki. Berarti kalau kikir tidak bersedekah, tidak berinfak, tidak membelanjakan di jalan Allah, tidak berzakat. Nah, itu as-syaiton ya'idukumul faqra. Wa ya'murukum bil fahsa, dan menyuruh kalian berbuat fahsa, keji. Jadi selain setan mencegah untuk mencegah berinfak, juga setan itu memerintahkan untuk melakukan perbuatan dosa-dosa, maksiat, hal-hal yang diharamkan. Jadi hobi yang diharamkan. Padahal yang halal masih banyak ketimbang yang haram. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an yang haram berapa? 4. Coba cari dalam Al-Qur'an yang haram 4. Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan untuk kalian bangkai. Apa lagi? Daging babi. Apalagi? Darah. Apalagi? Yang disembelih tidak menyebut nama Allah. 4. Cari dalam ayat-ayat sebanyak 114 surat, 114 surat. Cuman 4 yang diharamkan. Bangkai, daging babi, darah. Maksud darah ini darah yang segar menyembur. Itu udah boleh dikonsumsi, membahayakan. Ya. Tapi darah yang sudah dingin, darah yang tidak menyembur, bahkan meskipun ada mengatakan boleh, tapi harus benar-benar hasil pemeriksaan dari laboratorium. Itu makanya ada beda pendapat itu yang sudah. Ini yang pas, kan ada orang yang pas ini dengan alasan nanti bla 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 yang sedang segar-segarnya masih panas-panasnya yang itu darah itu ada yang mengkonsumsi. Yang dibukukan itu berbeda. Dan sudah turun-temurun juga dulu kalau kaki awak kan orang mandabiah tuh supaya ndak pecah-pecah pakai darah itu sebenarnya menurut tinjauan kesehatan. Saya kemarin belajar dari orang IPB, kawan-kawannya Bu Era,
Itu udah ada, itu bukan fakta, tapi mitos itu. Mitos. Makanya kenapa sampai itu hikmahnya. Kalau hindari sajalah. Karena darah sudah jelas-jelas, apalagi darah segar itu diharamkan. Kalau dalam hadis Al-Quran 4. Kalau dalam hadis yang diharamkan apa? Mihlabin, nabin. Binatang yang bertarik dan binatang yang berkuku tajam dan buas. Itu dalam hadis. Selebihnya selebihnya halal. Kalau ada di antara keduanya, al-halalu bayyinun wal haram bayyinun. Wa ma bainahuma subhat. Ya. Yang halal jelas. Ya. Yang haram jelas. Yang halal jelas. Di antara keduanya apa? Subhat. Subhat. Kesimpulannya sebenarnya di dunia ini banyak yang halalnya ketimbang yang haramnya. Wallahu ya'idukum magfirah min. Sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan darinya. Berarti lawan dari apa yang dianjurkan oleh setan kepada kalian, mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang keji kalau setan. Kalau Allah mendorong, menjanjikan ampunan. Wa fadla, juga menjanjikan karunia yang besar. Berarti lawan dari kemiskinan yang ditakut-takutkan oleh setan, itulah fadla, karunia. Berarti siapa yang suka memberi, siapa yang suka berinfak, siapa yang suka bersedekah, kalau sampai nisab zakat, insya Allah memberikan tambahan karunia dan nikmatnya itu. Jadi tidak ada orang miskin karena rajin infak dan sedekah. Itu buktinya orang Padang Panjang. Ibu Nur Eza, ya, Nurwayati Subakat. Dia kecanduan infak. Kecanduan infak, sedekah dan zakat. Bukannya tambah miskin, tambah kaya. Itu baru satu contoh. Ya. Kan kalau baragi masih bapikir-pikir. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan. Kok gunanya awak belajar isi kandungan Al-Quran. Wallahu wasi'un alim. Nah, setelah kata-kata fadla, Allah menjanjikan karunia dan orang yang berinfak bersedekah itu akan diberi karunia yang banyak. Wallahu ditegaskan, dan Allah wasi'un, maha luas karunianya. Kayu Allah. Da usah cameh. Da usah cameh. Urang nan suka waragiah, insya Allah tambah luas. Mudah-mudahan untuk selanjutnya giliran awak berinfak, karena dawa diciptakan nanti bagian Pak Haji Sinur Sati, ya, buat kolak makan bersama, Eko bos, singgang ayam misalnya. Nanti Paleman, bakwan dan pecel. Sedekah di kriuk. Wah, siap. Masa orang disuruh bersedekah dan mengecek udah bersedekah, siap.
Pinter kali. Beliau bukan promosi, cuman mengajak untuk bersedekah. Ya. Nanti Pak Hajiman, ya, PRT, Mas Narto, sedekah tenaga, alhamdulillah. Ya, dan semuanya. Rindu dan raga awak makan-makan bersama. Ya, insya Allah. Ya Allah. Yang mana kini? Berjalan ya jamaah. Sakitela ya. Satu ayat lagi. Satu ayat lagi. Yu'til hikmata mayyasa. Nah ini hikmah. Sangat banyak bahwa Allah memberikan hikmah terhadap siapa yang dikehendaki. Ada yang punya tafsir Al-Azhar? Mohon belilah, kalau ada orang sakit belilah tafsir Al-Azhar. Tafsirnya siapa? Buya Hamka. Tafsir Buya Hamka. Beko kalau ada tafsir Buya Hamka dibuka tafsir tentang surah Al-Baqarah ayat 268 269. Ya. Bagus tentang tafsiran Buya Hamka tentang Al-Hikmah. Kalau kajian Pak Leman di Singgalang, kajian Ma'rifatullah, tasawuf, basiroh, mata hati. Nah, basiroh. Bukan mata telanjang ini, tetapi yang sudah ini mata hati. Itu hikmah. Lah, tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Coba cari tafsiran tentang Al-Baqarah 269. Cewang dilangi tandok kapane, gabak di hulu tandok hujan. Tahu nanta sire delah tahu nanta sure. Tahu ujuang delah tahu pangka. Itu tafsirannya. Hikmah. Hikmah. Artinya apa? Sudahlah baik, berilmu, pemahamannya tinggi, pengamalannya iya, itu hikmah. Tambah dia awak nanta surua. Ya? Tasure, tasire, tasurua. Ada nanta surua. Santiang orang Minang kok luar biasa. Ambo mereka hobi mengkaji kajian tentang Keminangkabauan. Sehingga dikumpul-kumpulkan buku-buku karangan orang awak kok dikumpul-kumpulkan. Sampai pusing istri itu. Tanyalah sesekali pergi ke dalam bilik, ke dalam kamar sampai kini tidak berani. Kenapa? Sudah dibereskan geseraan. Buku tuh dalam bilik, dalam kasur. Nah, itu kan geleng-geleng tuh. Hobi kita. Ini buku-buku Buya Hamka. Ini Sultan Mansur. Ini Agus Salim misalnya. Ini tentang ada. Jadi tasure, tasire, tasurua. Hah? Bapak Haji? Nanti apa? Takaruah. Kita buat tafsir satu lagi. Tuh duduk badu batigo kan banyak jadinya. Kalau ibu-ibu nan sukunya nama. Nanta surua ibu-ibu tuh. Ada nanta karuah. Dibaca saja apa arti hikmah? Banyak di sini. Ada artinya Al-Qur'an,
adanya ilmu yang bermanfaat, ya. Dia di dalam agama banyak ini. Ada juga artinya kenabian. Kemudian ilmunya dalam bermanfaat, diamalkan lagi. Itu adalah pengertian hikmah. Kepada siapa hikmah itu diberikan? Kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Halaman 4 lagi. Nah, supaya cepat selesai. Barang siapa yang hafal Al-Quran berarti derajat kenabian telah berada di antara kedua pundaknya. Hanya dia tidak diberi wahyu. Berarti kalau Al-Quran hafal, berarti wahyu Allah yang hafal. Tapi yang dimaksud di sini, bukan sekedar hafal kalau di sini. Hafiz di sini bukan sekedar hafal. Hafiz itu apa? Hafal dan menjaga memelihara. Berarti tahu kandungannya. Makanya dikhawatirkan kalau hanya hafal secara otak, kencangnya hafalan, bisa saja dia melakukan maksiat. Kenapa tidak tahu isi yang dihafal? Sekedar hafal. Atau bisa jadi hanya dijadikan tameng, bisa jadi hanya untuk dibangga-banggakan atau mencari dunia. Mohon maaf, jangan tersinggung yang hafal. Cari orang-orang siswa. Mohon maaf, cari orang-orang siswa. Iya tidak banyak hafalan Al-Quran, tapi pengamalannya. Mudah-mudahan ini hafal Al-Quran, ayo kaji tafsirnya. Kaji tafsirannya, kandungannya. Kita beruntung selesai saja surat Al-Baqarah, seakan-akan kita sudah menyelesaikan seluruh isi Al-Quran. Karena rangkuman dari seluruh isi Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dari satu surat saja kita membahas ada hubungan kaitan dengan surat-surat yang lain. Sekarang sudah ayat berapa? 268, 269. Surat Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat. Sebentar lagi mudah-mudahan sampai umur awak. Nah, ala selesai Al-Baqarah, awak lah mandabiah kambiang. Ya terserah kok siapa mau kalau mandabiah. Siap itu umur awak sampai selesai Al-Baqarah. Siap itu bertambah lo umur balia. Panjang lo umur awak namu belajar. Kan jalan mudah ke surga menuntut ilmu itu. Terakhir ini dibaca saja. Ini bagi orang nan ceke, je orang nan pamurah. Aduh hadis. Terakhir. Mamin yaumin yusbihu fihi al-ibad illa malakani yanzilani yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tiada hari di mana para hamba berada kecuali ada dua malaikat yang turun. Jadi di mana saja kita berada ada dua malaikat yang turun menghampiri kita. Nah, mana dua malaikat tadi? Yang pertama, salah satu dari malaikat tersebut berdoa, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang suka memberi atau berinfak. Beri ganti yang lebih baik. Siapa yang suka memberi, berinfak. Sebaliknya, kepada orang nan ceke sampili jagung, kajai, sampili karyang dan sebagainya. Kece malaikat, ya Allah, berilah kehancuran, kebinasaan hartanya kepada orang yang kikir, tidak mau berinfak. Itu doa malaikat. Iyo kalau setan, kalau kamu memberi berkurang tuh rato. Setan. Tapi ingat, lambat laun akan habis tak sadar dia.
Sudah nyoba, stresnya, haratonya habis, tak menentu. Insya Allah, mudah-mudahan ada manfaat dan bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.